Dimulai dengan kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, mereka mengambil kekuasaan dari Belanda dan menjajah Indonesia. Hingga puncaknya di tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pun dilakukan dan resmilah Indonesia menjadi negara yang merdeka. Namun tidak berhenti di situ. Pada 23 Agustus 1945, datanglah tentara sekutu dan Belanda berniat menguasai Indonesia kembali. Lalu terjadilah pemberontakan hingga pada tahun 1949, tepatnya di tanggal 27 Desember, tentara sekutu dan Belanda pun menyerah dengan diakhiri penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Saat demokrasi parlementer, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara, berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Pada demokrasi parlementer ini, dilaksanakan pemilu pertama di tahun 1955. Selanjutnya, demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1955 sampai 1965. Lewat sidang MPRS, Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Pada saat demokrasi terpimpin, terjadi juga peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia atau biasa disebut dengan Ganyang Malaysia. Indonesia menganggap proyek Inggris ini dapat membahayakan revolusi Indonesia. Maka diselesaikanlah oleh Soeharto melalui deklarasi Bangkok. Presiden Soeharto memulai orde baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir jabatannya. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970 dan 1980-an. Namun, pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir, dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Era reformasi dimulai pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Beliau menjabat sebagai presiden dari tahun 1998 dan berakhir pada tahun 1999. Beliau digantikan oleh Bapak Abdurrahman Wahid. Beliau menjabat dari tahun 1999 dan berakhir pada tahun 2001 dan digantikan oleh Presiden wanita pertama Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau dilantik pada tahun 2001 dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 dan digantikan oleh Presiden ke-6 Indonesia yaitu Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjabat selama 2 periode, yakni pada tahun 2004 dan pada tahun 2014. Dan presiden selanjutnya adalah Bapak Joko Widodo. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Beliau menjabat juga selama 2 periode, dimulai dari tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2024. Demikian video singkat tentang perkembangan Indonesia yang telah kami buat. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan menyampaikan analisis kami terhadap perkembangan Indonesia tersebut. Mulai kedatangan Jepang ke Indonesia dan segala pemberontakan yang dilakukan dan memperoleh kemerdekaan. Selanjutnya, datangnya pasukan sekutu kepada Indonesia yang ingin kembali menjajah Indonesia dan segala berbagai perlawanan dilakukan sampai masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Para pemimpin silih berganti dengan segala kebijakan yang mereka buat dengan semata-mata hanya tujuan Indonesia sejahtera dan masyarakat aman dan makmur. Milik dari sejarah tersebut, maka dapat kita lihat sikap-sikap para pemimpin-pemimpin bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi, rela berkorban demi bangsa dan negara. Mereka tidak ingin bangsanya dijajah oleh negara lain di tanah sendiri. Selanjutnya memiliki juga keyakinan ideologi yang sangat tinggi, keyakinan ideologi yang sangat kuat terhadap Pancasila. Mereka tidak ingin negara ini, kedaulatan ini dijajah oleh negara lain. Mereka yakin dengan segala ideologi Pancasila.